Sudah benar? Saya pakai dulu ya. Pegang satu, saya pegang satu. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat nikmat iman sehat Islam ihsan kita bisa berkumpul pada sore hari ini di sekretariatan kantor petakmiran Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Salawat serta salam kita panjatkan pada kita, tauladan kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kelak kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saya kedatangan tamu Mbak Catherine, panggilannya Cathy. Datang ke sini hujan-hujan, hujan deras. Niatnya untuk mualaf masuk Islam ya? Ya. Okay. Saya tanya dulu Mbak Cathy, apakah ada paksaan? Nggak ada ya? Atas keinginan Mbak Cathy sendiri? Ya, atas keinginan saya sendiri. Baik. Sebelumnya agamanya apa Mbak? Katolik? Keluarga masih Katolik? Masih. Tahu nggak Mbak Cathy mau masuk Islam ini? Nggak tahu. Adik saya sih satu mualaf yang bungsu. Berapa bersaudara? Saya 3 saudara. 3. Mbak nomor satu. Oh gitu. Tapi orang tua nggak apa-apa Mbak? Nggak apa-apa. Kira-kira nggak apa-apa? Nggak sih mereka nerima ya? Iya sih, so far ya, pengalaman adik saya terdahulu kan dia mualaf duluan, oke-oke aja sih. Ya artinya ini keputusan pribadi dari Mbak Cathy sendiri ya, memilih Islam. Sudah yakin Mbak Cathy? Udah. Mantap. Berapa lama sampai akhirnya memutuskan yakin dengan Islam? Butuh waktu berapa lama? Setahun lebih ya. Setahun lebih ya. Setahun lebih sudah cari tahu tentang Islam gitu ya? Sudah mulai belajar setahunan belajar. Apa yang sudah dipelajari? Belajar sholat, belajar puasa. Sudah belajar puasa? Udah ikut puasa. Berat nggak? Iya, awalnya berat banget ya. Iya, tapi alhamdulillah sih oke menjalani. Alhamdulillah. Mbak Cathy ini datang tadi sudah berkerudung, jadi insya Allah artinya sudah lebih mungkin sudah paham ya Islam itu gambarannya seperti apa sih gitu ya. Sudah. Oke, baik. Sudah siap Mbak? Udah. Untuk mulai prosesinya ya? Ya. Nanti Mbak Cathy bisa baca dari mulai di sini ya, dibaca ini nggak usah sampai sini. Nanti untuk 2 kalimat syahadatnya saya bimbing. Ini aja. Terus ke sini. Ini juga dibaca? Ya, dibaca semua. Oke, nomornya aja enggak? Oke. Sampai sini. Nanti untuk 2 kalimat syahadatnya saya bimbing Mbak Cathy setelah saya pelan-pelan ya. Oke. Baik. Kita bisa mulai ya? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibaca. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, nama Catherine, tempat dan tanggal lahir Jakarta 15 Maret 78, alamat, pekerjaan karyawan swasta, agama terdahulu saya Katolik, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Jumat tanggal 23 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau 5 Januari 2024 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik. Dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mbak Catherine ikuti saya pelan-pelan, nggak usah buru-buru, didengarkan baik-baik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah kecuali Allah. kecuali Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Dibaca lagi paragraf terakhir. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya, saya menyatakan sanggup, patuh, dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Selamat Mbak Catherine. Alhamdulillah. Sudah selesai pencadatannya. Oke. Selamat. Gimana perasaannya? Alhamdulillah. Cukup singkat ya. Ya. Tadi bacanya cuma 5 menit. Tapi ini jadi pintu gerbang pertama untuk Mbak Kety. Yang selanjutnya Mbak Kety sudah menjadi seorang muslimah yang harus menjalankan perintah dan syariat Islam sebagaimana mestinya. Dalam Islam itu ada lima rukun Islam. Yang pertama syahadat, lalu yang kedua sholat, ketiga puasa, zakat, dan haji. Tadi Mbak Catherine sudah melalui tahap pertama syahadat. Selanjutnya apa yang perlu dilakukan? Yang wajib sholat. Sholat penting sekali. Yang dimana ini menjadi keharusan yang harus dijalankan, gitu ya. Mencintai agama Islam, kalau kita sudah cinta, apa yang kita lakukan nggak ada kata terpaksa, benar nggak? Betul. Kalau kita cinta sama orang tua, kalau orang tua nyuruh sesuatu untuk kita, pasti kita jalankan. Nggak bersungut-sungut, nggak marah-marah, ya kan? Nggak kesel, ya kan? Jadi seperti itu juga, saat kita sudah mencintai Allah, kita mencintai agama ini, agama Islam, maka perintah-perintah yang ada di dalamnya kita jalankan dengan senang hati, tanpa ada keterpaksaan, tanpa ada rasa kesal gitu ya. Makanya kadang mungkin orang merasa berat karena dia tidak mencintai. Orang merasa menjalankan syariat itu berat, Islam banyak aturannya ya gitu. Ya nggak? Yang dibandingkan dengan agama Mbak Cathy yang sebelumnya. Benar nggak? Lebih banyak aturannya mungkin ya di Islam. Kita harus sholat, kita juga puasa, kita zakat, ya kan? Kita juga diiringi ada ibadah-ibadah yang lainnya, gitu. Artinya agama ini mengatur umatnya, mengatur kita itu untuk menjadi orang atau pribadi yang lebih baik lagi. Tidak serta-merta itu hanya sebagai perintah, tapi itu juga menjaga kita. Bayangkan kalau kita hidup di dunia ini tanpa aturan, akan sangat carut-marut sekali orang-orang hidup. Gitu ya, bayangkan. Contoh kecil saja, kalau di jalanan nggak ada rambu-rambu lalu lintas, tidak ada lampu merah, kira-kira banyak kecelakaan nggak? Pasti banyak banget. Sama apalagi hidup kita. Allah menciptakan kita sedemikian sempurnanya. Dari mulai setitik mani, bertemu sel telur, ya kan, pembuahan, bagaimana prosesnya sampai jadi janin, punya tangan, punya mata, punya hidung, punya telinga, dan itu semua berfungsi. Bayangkan Allah menciptakan kita sedemikian luar biasa. Kalau tujuan kita hidup hanya untuk cari uang, kalau tujuan hidup kita untuk cuma cari nyaman di dunia, lalu masa secetek itu? Artinya Allah mempersiapkan kita, manusia-manusia ini dipilih mana yang terbaik, yang bisa menjalankan aturan-aturan seperti itu, sehingga kita menjadi layak untuk bisa bertemu dengan Rabb kita nanti, gitu ya. Saya senang sekali bisa membimbing syahadatnya. Mudah-mudahan Mbak Cathy menjadi muslimah yang istiqomah, amin, bisa menjalankan perintah dan syariatnya sebagaimana mestinya. Allah mudahkan segala urusan Mbak Cathy, planning ke depannya, mudah-mudahan Allah lancarkan semuanya. Tapi juga nanti kalau ada ujian harus siap, karena di dalam Al-Quran dikatakan, tidak dikatakan seorang itu beriman jikalau ia belum diuji. Sama seperti kita sekolah,
tiap naik tingkat ujiannya tambah berat apa tambah ringan? Pasti tambah berat, pasti tambah sulit. Dari SD ke SMP ujiannya kan tambah lama tambah sulit, sampai ke jenjang kuliah kan tambah sulit. Skripsi kita harus menjalankan juga, ya kan, bikin skripsi dan lain sebagainya, kan semakin tinggi sampai kita dapat gelar juga yang tertinggi. Sama seperti manusia, setiap ujian pasti ada tingkatannya. Semakin tinggi ujiannya, semakin tinggi insya Allah derajat kita di hadapan Allah. Gitu. Gimana perasaannya sekarang? Lega. Gak lega ya? Enggak. Seneng nggak? Seneng ya? Udah sah. Nah, itu pesan kami. Sholatnya jangan ditinggal, karena saat sudah meninggalkan sholat tuh, aduh, ngejarnya nanti susah lagi. Ya. Jadi sholatnya jangan ditinggal 5 waktu. Seberat apapun, sesibuk apapun kita, tinggalkan dulu sholat dulu. Kalau bisa di awal waktu, gitu ya. Monggo bisa ditanda tangan, tapi separuh kena materai ya, tanda tangannya, separuh kena kertasnya dan nama. Sampai kapan Mbak di sini? Sampai Sabtu, Bu. Sabtu besok. Ya, pulang. Ada sedikit bingkisan untuk Mbak Kety. Ada mukena, ada sajadah, ada kerudung, kaos kaki, ada sajadah travel juga yang bisa dibawa-bawa, ada Al-Quran. Terus Al-Qurannya bahasa Indonesianya. ini ada Al-Quran. Tahu ya, saya belum buka. Dibuka aja nggak apa-apa. Kalau nggak ada terjemahnya nanti cari yang terjemahan. Ini untuk ikroknya, nanti bisa belajar ya. Itu ya. Pelan-pelan ya. Oh iya. Abata satu huruf gitu ya. 10 tahun yang lalu saya juga Katolik, jadi saya tahu proses belajarnya nanti pelan-pelan. Nggak usah memaksakan diri, tapi memang harus konsisten. Gitu. Kadang kita tuh pengennya bisa langsung semua bisa. Nah, itu yang memberatkan sebetulnya. Jadi pelan-pelan. Saya sarankan untuk Mbak Kety, pertama yang dipelajari sholat dulu. Sholatnya dulu aja gitu ya. Nanti ini bertahap baca Quran atau baca ikroknya. Nanti cari guru mungkin di sana. Itu ya yang private mungkin lebih enak ya. Oh iya, belajar ngaji. Iya, belajar ngaji pelan-pelan, abata gitu ya. Ambil aja seminggu sekali atau seminggu 2 kali kalau memang kesibukan ya, tapi disempatkan untuk belajar sama saya, karena nanti kalau udah kelamaan nggak belajar malah males. Gitu, nanti semangatnya hilang. Punya Al-Quran. Dan ini kita ada buku panduan hijrah. Ini dari tim kami yang menyusun. Jadi ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman yang baru masuk Islam. Gitu. Jadi mudah dipahami. Untuk bacaan sholat di sini ada Latinnya. Jadi lebih mudah nanti dihafalkan. Tidak hanya Arabnya, tapi ada Latinnya yang bisa dibaca. Gitu. Lafaznya seperti apa nanti. Ada gerakan sholat, ada gerakan wudhu juga. Gitu. Ini nginep ya di hotel atau di mana? Di hotel. Nanti sampai di hotel mandi wajib. Jadi caranya gimana? Sudah tahu cara wudhu? Udah sedikit-sedikit ya tahu ya. Saya review ulang bagaimana cara mandi wajibnya, sama seperti kita wudhu. Pertama baca Bismillah dulu. Kalau wudhunya di dalam kamar mandi, Bismillahnya di luar, jangan di dalam. Sebelum masuk kamar mandi, Bismillah dulu ya. Bismillah, masuk kamar mandi, buka keran mulai dengan tangan kanan, kiri ya, 3 kali, kumur-kumur, 3 kali membersihkan lubang di hidung, 3 kali, lalu membasuh wajah 3 kali, tangan sampai ke siku kanan, lalu kiri juga 3 kali, basuh kepala dan daun telinga 1 kali aja cukup. Nah, untuk mandi wajib, kalau wudhu kan harusnya terakhir kaki ya, kakinya nanti dulu, mandi dulu. Karena Mas bersih-bersih semua, bilas, mau keluar kamar mandi baru basuh kakinya, kanan 3 kali, kiri 3 kali, itu mandi wajib. Kalau gitu tadi nggak usah pakai mandi, langsung kaki, ya kan? Nah, nanti kalau mandi wajib itu mandi dulu, baru terakhir kaki. Setelah itu nanti berarti sudah wajib menjalankan sholat maghrib. Ya, nanti sampai sana mungkin maghrib ya, maghrib Maisya, maghrib dan isya. Gitu. Mandi wajib itu dilakukan kapan? Sunahnya seperti ini, Mbak baru masuk Islam, disunahkan untuk mandi wajib. Lalu yang lainnya adalah saat kita perempuan selesai haid. Haid kan nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh tawaf gitu ya.
nggak boleh pegang mushaf Quran yang tidak ada bahasa Indonesianya itu. Nanti setelah selesai haid baru mandi wajib, sholat lagi. Iya, gitu ya. Terus orang kalau ibu hamil nifas, selesai nifas baru mandi wajib juga melaksanakan sholat. Gitu. Lalu untuk suami istri setelah hubungan badan juga harus mandi wajib gitu, untuk melaksanakan sholat lagi. Gitu ya, berarti. Dan itu kurang lebihnya nanti bisa langsung dipraktekkan sampai di apa ya gitu. Ya, selamat sekali lagi untuk Mbak Kathy. Thank you. Alamat sesuai KTP boleh? Enggak. Alamat aku ya? Mbak Kathy. Sebenarnya juga saya berapa Mbak? 1 Pak. Saudara kan? Iya 1. Laki-laki. Tapi adik tahu Dulu saya sedih waktu dia syahadat. Iya. nggak taunya menyusul. Iya. Ini sebetulnya biasanya prosedurnya kami nggak langsung memberikan. Oke. Karena biasanya bimbingan dulu dengan kami sampai bisa sholat. Tapi karena ini case-nya beda, Mbak Kathy besok harus berangkat juga kembali ya ke Jakarta. Ini kami serahkan, tapi ini kami ikrarkan karena ada pendampingnya juga yang mengantar Muslim. Jadi saya titipkan ini Mbak Kathy. Mudah-mudahan nanti di sana ada teman-teman yang membimbing, yang bisa mengarahkan juga, mengajari sholat dan lain sebagainya. Jadi ini saya serahkan, kami serahkan. Gue bisa dipergunakan sebagaimana mestinya untuk mengubah kolom agama di KTP, yaitu birokrasi dan lain sebagainya. Kalau untuk nama, ikut ini aja, nggak usah dirubah-rubah. Monggo. Bisa dibawa. Bisa foto. Makasih banyak Bu. Jadi perdana ini. Ya Januari baru ini ya. Iya. Oh perdana. Baru ini. Belum. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan suratnya ya. Oke. Bisa diaminating atau apa biar nggak gampang sobek. Jadi alhamdulillah prosesi pensyahadatan kita sore hari ini sudah berjalan dengan lancar. Mbak Kathy sekarang sudah resmi menjadi seorang muslimah. Kita doakan sama-sama kebaikan untuk beliau dan mudah-mudahan menjadi muslimah yang istiqomah, kafah menjalankan segala perintah dan syariat Islam sebagaimana mestinya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk teman-teman. Oh, iya, boleh nggak Mbak closing statement? Apa tuh closing statement untuk teman-teman mungkin di luar sana yang mau masuk Islam tapi masih ragu, maju mundur, iya enggak gitu. Apa ya? Yang meyakinkan Mbak Kathy? Pengalaman pribadi Mbak Kathy sendiri. Apa sih yang bisa? Iya loh, dari Jakarta ke Jogja terus tiba-tiba terfikirkan untuk syahadat di sini, itu kan momen yang luar biasa dan besok harus kembali ke Jakarta. Apa sih Mbak yang bisa Mbak sampaikan saat sudah ya? Apa yang perlu Satu, follow your heart. Follow your heart katanya. Terus kalau ada waktunya pasti dimudahkan sih sama ya, insya Allah. Soalnya dari kemarin-kemarin juga mau ke ini kan ya batal gitu loh. Jadinya malah pas di Jogja ini. Ya, tahu dari mana ini? Mualaf Center Yogyakarta tahu dari mana? Dari media sosial. Cari tahu. Googling. Memang berjodohnya dengan Mualaf Center Yogyakarta. Dan syahadatnya di sini. Dari Jakarta lumayan jauh. Gitu. Jadi kalau dipaksakan juga, kalau belum jalannya ya artinya itu ikuti hati apa kata hati kita. Kalau sudah yakin ya lanjut terus lakukan gitu ya. Dan memang Allah yang menetapkan kapan, waktu, tempat, di mana itu ya. Allah yang menentukan, Masya Allah. Luar biasa aja. Terima kasih Mbak Kathy. Sama Bu, makasih bimbingannya Pak. Diiringi hujan yang cukup deras tadi. Alhamdulillah sekarang sudah agak reda.
Dan mudah-mudahan ini menjadi hujan berkah untuk kita semua, terutama untuk Mbak Binti saat ini. Doa yang baik-baik, Mbak. Langitkan doa-doa itu, karena di saat ini, di momen ini, doa-doa orang yang baru masuk Islam ini, mualaf ini, Masya Allah, insya Allah diijabah oleh Allah, gitu ya. Doa yang baik-baik. Doakan kami juga, doakan Mualaf Center Yogyakarta agar istiqomah di jalan dakwah. Amin. Terima kasih untuk sahabat Mualaf Center Yogyakarta dimanapun berada yang sudah mendukung dakwah ini, mendukung bertumbuhnya dakwah ini. Mudah-mudahan Allah membalas dengan sebaik-baik balasan, baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah besok hari Ahad, ini hari Jumat, insya Allah lusa kami sudah janjian dengan 3 orang yang insya Allah juga bersyahadat di hari Ahad. Sudah 3 orang sekaligus. Gitu. Mudah-mudahan Allah mudahkan juga untuk yang sudah menghubungi kami dan sudah janjian, Allah mudahkan, Allah lancarkan. Jazakumullah khairan katsir, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.